Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Dwi Julianti, NPM C1B018040. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini ada pengertian dan manfaat OJK. OJK itu adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, ada beberapa termasuk dalam industri jasa keuangan dalam pengawasan OJK, itu ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Nah, di sini ada asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama, asas independensi. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian OJK, lembaga negara ini bekerja secara independen dalam mengaturkan jasa keuangan di Indonesia. Terus selanjutnya ada asas kepastian hukum. Dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada asas kepentingan umum. OJK dibentuk dan menjalankan tugasnya mengacu kepada kepentingan umum atau konsumen. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas OJK harus melindungi dan membela kepentingan konsumen. Nah, di sini ada 3 tujuan dari OJK. Yang pertama, mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, stabil, dan berdaya asing. Mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan. Mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen dan kredibel. Nah, selanjutnya ada dalam sektor perbankan, otoritas jasa keuangan memiliki tugas pokok antara lain melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan dan pengembangan sistem pengawasan bank. Dan selanjutnya ada melakukan pengaturan bank dan industri perbankan, menyusun sistem ketentuan pengawasan bank. Ada tugas pokok otoritas jasa keuangan pada sektor pasar modal antara lain menyusun peraturan pelaksanaan bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, menetapkan ketentuan asuransi di bidang pasar modal. Dalam sektor industri keuangan non-bank, fungsi pokok otoritas jasa keuangan antara lain adalah 1. Menyusun peraturan di bidang IKNB, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB. Ada lembaga penjaminan simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS berstatus badan hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Jenis simpanan yang dijamin oleh LPS adalah bentuk-bentuk simpanan nasabah yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan. Secara sederhana, LPS memberikan imbauan mengenai jenis simpanan nasabah yang dijamin adalah memenuhi 3 syarat T. Yang pertama, ada tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunganya tidak melebihi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank seperti kredit macet. Nah, di sini ada tugas lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjamin simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, di sini ada wewenang penjamin simpanan. Yang pertama adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, melakukan pengelola kekayaan dan kewajiban LPS. Nah, di sini ada jenis-jenis bank dan aktivitas bank. Yang pertama itu ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Itu ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, bank sentral juga berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Nah, selanjutnya ada perbankan umum. Perbankan umum memiliki fungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Beberapa layanan yang disediakan bank umum di antara lainnya adalah menyiapkan dana masyarakat, memberikan kredit pinjaman, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek. Bank umum dapat memberikan layanan tersebut kepada masyarakat yang berada di dalam wilayah operasional.
Yang pertama adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR terbatas karena tidak menerima simpanan giro atau falas dan asuransi. Penghimbauan dana masyarakat dalam bentuk simpanan deposito, berjangka, tabungan, dan lain memberikan kredit. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan operasionalnya. Bank konversional. Bank konversional adalah jenis bank yang memberikan jasa lalu lintas keuangan secara umum berdasarkan aturan perbankan. Bank konvensional beroperasi dengan menyerap serta menyalurkan dana masyarakat. Dalam beroperasi, produk dikeluarkan bank konvensional menetapkan suku bunga yang berdasarkan pada suku bunga Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah adalah jenis bank yang menetapkan prinsip syariah. Peraturan mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, ada jenis perbankan berdasarkan kepemilikan bank pemerintah. Yang pertama adalah bank pemerintah adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah atau negara. Beberapa contoh bank pemerintah diantaranya adalah BRI, BTN, BNI, dan Mandiri. Tidak hanya di tingkat nasional, pemerintah daerah juga memiliki bank pemerintahan daerah. Bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang dimiliki pihak swasta. Sebagian besar saham bank ini pun dimiliki oleh pihak swasta. Ada beberapa contoh dari bank swasta nasional, di antara lain adalah BCA, Bank Muamalat, Bank Permata, dan bank lainnya. Perbankan milik asing. Perbankan milik asing adalah milik luar negeri yang membuka cabang di sebuah negara. Bank ini bisa melakukan bank pemerintah atau bank swasta. Beberapa contoh bank milik asing di antara lain adalah Citibank, HSBC, dan lainnya. Ada aktivitas operasional bank. Bank merupakan badan usaha bergerak dalam bidang keuangan. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk peminjaman uang atau kredit untuk masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran sebagian pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Kegiatan pertama yaitu menghimbauan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dibuat dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan, dan rekening deposito. Kegiatan kedua adalah mengalokasikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Lending dilakukan setor-setor produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, di sini ada produk bank dan bank syariah. Ada 5 produk bank. Yang pertama, tabungan dapat dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman. Tabungan memiliki beberapa karakteristik seperti buku tabungan, ATM, setoran awal, bunga, biaya bulanan. Nah, yang kedua ada giro. Giro adalah simpanan nasabah di bank yang penarikannya menggunakan cek atau giro. Berikut beberapa karakteristik giro yang membutuhkan berbeda dengan produk tabungan biasa. Yang pertama itu ada jenis nasabah, penarikan, syarat pembukaan rekening. Deposito adalah simpanan masyarakat di bank penarikan yang berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan. Berikut beberapa karakteristik deposito. Yang pertama itu ada jatuh tempo, batasan waktu penyimpanan. Yang keempat ada kredit. Kredit itu adalah satu dari 3 fungsi bank yang sangat membantu masyarakat adalah memberikan kredit. Produk bank yang satu ini memungkinkan seorang atau badan usaha membeli produk dan membayarkan dalam jangka waktu tertentu. Setiap kredit memiliki karakteristik yang tidak pernah terlepas, yakni dengan jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi, sampai asuransi jiwa dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet atau peminjaman meninggal dunia. Dan yang kelima ada layanan jasa. Layanan jasa adalah layanan yang mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian, sampai penagihan. Contohnya itu ada layanan transfer, layanan asuransi, pemberian pulsa internet, sampai penagihan listrik. Nah, di sini ada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank
pada dasarnya entitas yang melakukan penghimpauan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam bentuk perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dengan perbedaan pokok, BPRS dilarang penerima simpanan merupakan giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Dan selanjutnya ada fungsi dari perbankan syariah. Yang pertama itu ada bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi penghimbauan yang menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerimakan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Dan selanjutnya ada bank syariah dan UUS dapat menghimbau dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf. Nah, ada perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional itu sistem nilai, sistem tabungan, besaran buku bunga tetap, sama kehubungan debitur dan kreditur. Tidak ada lembaga jenis dengan dewan pengawasan syariah. Sedangkan bank syariah itu ada berinvestasi pada usaha yang halal atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan free. Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha, profit dan halal oriented. Dan ada dewan pengawas syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.